A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqul lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari ilmu shorof, yang dimana ilmu shorof adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui pertama kali bagi para pelajar agama, terutama para pelajar yang ingin mendalami ilmu bahasa Arab, karena ilmu shorof adalah merupakan salah satu syarat untuk mempelajari berbagai cabang ilmu agama, bahkan juga menjadi salah satu syarat untuk mengkaji kandungan yang berada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang dimana pelajaran shorof kali ini kita akan membahas secara khusus di dalam kitab Al-Mansud, yang dimana di dalam kitab Al-Mansud juga membahas secara terperinci apa yang ada di dalam kitab Amthilatut Tasrifiyah. Nah, sebelum kita mempelajari atau memasuki pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Mansud, maka setidaknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan kita belajar ilmu shorof. Yang dimana di sini saya tuliskan beberapa tujuan belajar ilmu shorof. Tujuan yang pertama yang itu adalah agar kita lebih mudah untuk memahami dan belajar Al-Quran. Tujuan yang kedua adalah agar kita lebih mudah untuk memahami bahasa Arab. Tujuan yang ketiga agar kita bisa memahami bentuk huruf dan masing-masing huruf yang bermakna. Inilah 3 tujuan belajar ilmu shorof yang bisa saya sampaikan. Setelah kita mengetahui tujuan belajar ilmu shorof, maka kita tidak lupa juga harus mengetahui apa manfaatnya kita mempelajari ilmu shorof. Manfaat yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahan-perubahannya. Seperti kita lihat fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', menjadi masdar, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, menjadi fi'il amar, menjadi fi'il nahi, menjadi isim zaman, dan makan, dan juga menjadi isim alat. Ya. Kita lihat contohnya di sini adalah lafadz fatah, ya, yang dimana lafadz fatah ini adalah fi'il madhi, yaftahu adalah fi'il mudhari', fathan dan maftahan adalah isim masdar, fatihun adalah isim fa'il, maftuhun adalah isim maf'ul, iftah adalah fi'il amar, la taftah adalah fi'il nahi, maftahun adalah isim zaman dan makan, miftahun adalah isim alat. Inilah manfaat pertama kita mempelajari ilmu shorof. Nah, manfaat yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata, seperti bentuk sulasi diubah menjadi beberapa bentuk, baik itu rubai, khumasi, dan sudasi. Sebagaimana contohnya kita lihat di sini, yaitu adalah lafadz faragha, ini adalah bentuk sulasi, faragha dan afragha ini adalah bentuk rubai, tafarragha adalah bentuk khumasi, istafragha adalah bentuk sudasi. Kita lihat contoh lafadz faragha artinya adalah kosong, faragha adalah mengosongkan, afragha adalah menuangkan atau menumpahkan, tafarragha mempersembahkan diri atau membaktikan diri, istafragha memuntahkan atau membuang. Yang dimana kita lihat lafadz faragha ini dari satu bentuk kata berubah menjadi beberapa bentuk sehingga menghasilkan beberapa makna. Inilah manfaat yang kedua kita mempelajari ilmu shorof. Nah,
Manfaat yang ketiga yaitu adalah untuk mengetahui perubahan fungsi suatu kata, misalnya yang semula kata lazim berubah menjadi mutaaddi. Kita lihat apa fi'il lazim itu. Fi'il lazim yaitu adalah secara umum adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Apa fi'il mutaaddi itu? Secara umum adalah definisinya adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Kita lihat contohnya di sini. Saya contohkan lafadz karumah, yang dimana lafadz karumah ini artinya adalah mulia, yang dimana lafadz karumah adalah fi'il lazim. Sebagaimana contohnya karumah Muhammadun, yaitu Muhammad telah menjadi mulia, sehingga tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kita lihat dari fi'il lazim dijadikan fi'il mutaaddi. Kita lihat dari lafadz karumah menjadi dari bentuk sulasi menjadi bentuk rubai, yaitu fi'il mutaaddi, yaitu berupa karomah, yaitu artinya adalah memuliakan, yang dimana karomah ini adalah fi'il mutaaddi, yang dimana fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Sebagaimana lafadz karramallahu Muhammadan. Sehingga di sini lafadz karomah membutuhkan maf'ul bi atau objek. Inilah manfaat yang ketiga kita mempelajari ilmu shorof. Manfaat yang keempat yaitu adalah untuk membantu seseorang dalam rangka melacak atau mencari makna atau arti suatu kata. Kita lihat misalnya lafadz miftahun. Ketika kita melacak lafadz miftah di dalam kamus, maka kita tidak diperbolehkan secara langsung kita mengambil atau mencari pertama kali yaitu huruf mim, karena ini tidak sesuai dengan kaidah. Karena di dalam ilmu shorof, ketika kita ingin mencari sebuah lafadz di dalam kamus, maka kita harus mencari bentuk dasar fi'il madinya, baik itu fi'il madinya berupa sulasi, rubai, khumasi maupun sudasi. Sehingga ketika kita lihat lafadz miftahun, ketika kita belajar ilmu shorof, maka kita mengetahui bentuk dasarnya yaitu fi'il madinya yaitu berupa lafadz fathah. Sehingga kita melacak lafadz fathah di dalam kamus, kita mendapatkan lafadz miftah. Itulah manfaat kita mempelajari ilmu shorof. Inilah manfaat keempat. Manfaat yang kelima yaitu adalah untuk membantu menerjemahkan agar menemukan makna atau arti dengan benar atau tepat. Sebagaimana di sini contohnya istaghfara Zaidun 'ala Allah, yaitu Zaid meminta ampun atau meminta maaf kepada Allah. Diambil dari sulasinya yaitu lafadz ghafara, yaitu mengampuni. Seandainya kita tidak mempelajari ilmu shorof, maka kita tidak akan tahu arti dari istaghfara Zaidun 'ala Allah. Inilah manfaat kita mempelajari ilmu shorof. Nah, inilah beberapa manfaat yang bisa kita ketahui tentang manfaatnya kita mempelajari ilmu shorof. Setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat belajar ilmu shorof, maka kita juga harus mengetahui tentang definisi atau pengertian ilmu shorof itu sendiri. Definisi ilmu shorof yaitu adalah ilmun yu'rafu bihi taghyiru buniyatil kalimah, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Adalah ilmu shorof. Perlu diingat bahwasanya ilmu shorof berbeda pelajarannya dengan ilmu nahwu, yang dimana ilmu nahwu yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang berada di akhir kalimat.
Akan tapi juga perlu diingat bahwasanya ilmu sorof dan nahwu ini selalu bergandengan. Apalagi bagi kalian yang ingin belajar lebih dalam tentang bahasa Arab, maka kalian dianjurkan untuk mempelajari ilmu sorof dan ilmu nahwu. Sebagaimana ada pepatah Arab yang mengatakan as-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Bahasanya artinya adalah sorof itu adalah ibunya ilmu dan nahwu adalah abahnya ilmu. Sehingga orang Arab memperumpamakan ilmu sorof dan nahwu sebagai ayah dan ibu. Inilah definisi secara umum tentang ilmu sorof. Selanjutnya, jika kita lihat definisi ilmu sorof baik itu secara bahasa maupun secara istilah, kita lihat definisi sorof secara bahasa yaitu adalah berubah. Yang dimana contohnya kita mempunyai bangunan yang lama, kita rubah menjadi bangunan yang baru, kita rubah menjadi rumah lama, dirubah menjadi rumah baru, artinya berubah. Itu pengertian sorof secara bahasa. Pengertian sorof secara istilah yaitu adalah perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya untuk menghasilkan sebuah makna yang berbeda. Sebagaimana kita lihat di sini contohnya lafadz darabah yang artinya adalah dia telah memukul. Yadribu artinya adalah dia sedang memukul. Dorban pukulan, doribun orang yang memukul, midrabun adalah alat untuk memukul. Kita lihat contoh dari lafadz darabah. Kita lihat dari satu lafadz darabah menghasilkan beberapa bentuk yang lainnya. Sehingga apa? Kita lihat dari satu bentuk ini juga menghasilkan makna yang berbeda-beda. Inilah definisi sorof secara istilah. Nah, inilah muqaddimah yang bisa saya sampaikan tentang pelajaran ilmu sorof, yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari ilmu sorof yang ada di dalam kitab Al-Mansur. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya dan antum semua. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.